Geger. Cinta memang tak selalu datang dengan dentuman keras. Terkadang ia hadir melalui isyarat-isyarat kecil yang penuh makna, dalam tatapan yang diam-diam menghangatkan, bahkan dalam sebuah kue berbentuk hati yang dikirimkan mungkin dengan maksud tertentu. Seperti angin yang berembus membawa harapan, hubungan antara Fuji dan Verrell Bramasta kini semakin menarik untuk diikuti. Bukan hanya kedekatan mereka yang kian terlihat, tetapi juga sikap keluarga besar masing-masing yang seakan memberikan sinyal tidak terbaca. Lantas, apakah ini hanya sekedar kiriman biasa? Ataukah ini sebagai simbol restu yang mulai diberikan secara perlahan? Benarkah cinta pun mulai menemukan jalannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, riuhnya suara warganet seakan menjadi orkestra cinta yang menggema di jagat maya, menggandeng nama Fuji dan Verrell Bramasta dalam alunan kisah yang kian berwarna. Perjodohan yang awalnya hanya sekedar gurauan ala warganet, perlahan tapi pasti mulai membawa kehangatan yang berbeda. Kedekatan mereka pun yang dulunya samar, kini perlahan menjadi nyata. Seperti cahaya senja yang mulai merona di Cakrawala. Seperti diketahui, sebelumnya terjadi momen pertemuan antara Fuji dengan keluarga besar Verrell Bramasta. Momen tersebut menyita perhatian publik. Pasalnya, di media sosial, baik Fuji, ibundanya Dewi Suryati, maupun Vena Melinda, ibunda Verrell, saling membagikan potret mereka saat membuka hadiah dari masing-masing. Vena dalam video yang diunggahnya di media sosial tampak menerima sebuah parsel dari ibunda Fuji. Parsel tersebut berisi beberapa makanan dari daerah asal Fuji, yaitu Padang, Sumatera Barat, lengkap dengan berbagai camilannya. Tak mau kalah, Dewi Suryati juga mendapatkan kejutan berupa sebuah cake cantik dari Vena Melinda. Cake tersebut berbentuk bunga mawar yang merekah, dihias begitu mempesona. Dalam video tersebut, Dewi Suryati pun juga mengucapkan rasa terima kasihnya atas kiriman kue dari ibunda Verrell. Namun, yang menjadi perbincangan adalah Fuji yang juga mendapatkan kue serupa dengan tampilan yang hampir mirip dengan milik ibundanya. Namun bedanya, kue yang diterima Fuji tampak membentuk sebuah logo cinta. Tak hanya itu, Fuji pun juga mengunggah foto kue tersebut di media sosialnya. Selain memuji kecantikan kue dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Lantas, apakah mungkin di balik hadiah-hadiah itu ada benih-benih cinta yang mulai tumbuh subur? Apakah kue berbentuk love dari Vena Melinda menandakan restu yang ingin diberikan untuk Fuji? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dewi, Mama Fuji. Wow, enak banget ini. Ada rendang ayam. Oh, ini buat sahur sama buka puasa nih, sama dendeng kering balado. Sama apa ini? Rendang daging. Wah, ini bisa dicoba nih buat buka puasa. Nah, ini ada cemilan-cemilannya nih, enak banget nih. Ada lamak bana, ini Padang, makanan Padang, enak sekali. Ini apa ini? Lamak. Oh, ini basreng pedas daun jeruk. Tuh. Ini apa lagi nih? Oh, kue bawang original. Sama ini. Wah, enak banget ini, mesti dicobain. Terima kasih Mbak Dewi. Ih, Oma dapat kiriman kue nih lah. Alhamdulillah, bagus banget. Dari Mbak Vena.
Nah, kita lihat ya. Enak banget kayaknya nih. Wow, keren banget. Makasih Mbak Pena. Ya, perjalanan kisah di antara mereka bermula dari sekedar pertemanan biasa yang sepertinya perlahan-lahan semesta pun menggariskan takdir yang berbeda. Di tengah hangatnya sorotan ini, Ferrell sebelumnya sempat membuka hatinya kepada publik dan mengungkapkan apa yang sebenarnya ia cari dalam pasangan hidupnya kelak. Pria tampan berusia 28 tahun tersebut juga mengungkapkan bahwa ia tidak hanya mencari sekedar wajah yang menawan ataupun pesona yang mampu menghipnotis banyak pasang mata. Lebih dari itu, Ferrell pun menginginkan seseorang yang bisa saling melengkapi, yang mampu menjadi sandaran dalam setiap langkah perjalanan hidupnya. Sosok yang tidak hanya hadir dalam suka, tetapi juga bertahan di dalam duka. Yang lebih menarik lagi, Ferrell pun juga menyelipkan harapan tentang hijrah dirinya bersama seseorang yang istimewa. Lantas, mungkinkah Fuji adalah jawaban dari pencariannya? Mungkinkah sosok gadis ceria itu yang akan menemani langkahnya dalam perjalanan panjang ini? Kalau sama pasangan tuh selalu di otak nih otomatis ada kayak kriteria khusus gitu. Cuman makin kesini makin susah lah, kita nggak mungkin bisa nyari yang gimana banget. Atau kitanya sendiri aja masih banyak kekurangan kan. Jadi ya lebih ke nyari yang bisa saling mengisi kekurangannya dan sama-sama berhijrah lah. Amin. Iya. Sementara itu, di saat Ferrell mengungkapkan tentang sosok yang ia cari, langkah Ferrell untuk memperkenalkan Fuji kepada keluarga besarnya tampaknya menjadi bukti bahwa apa yang terjalin di antara mereka bukan sekedar angin lalu. Ia pun seolah ingin memastikan bahwa tidak ada celah untuk setiap omongan miring terkait setiap kebersamaannya yang dijalaninya bersama Fuji. Sikap ini pun tidak luput dari perhatian Haji Faisal, ayah Fuji. Baginya, apa yang dilakukan Ferrell bukan hanya tindakan yang bijak saja, tetapi juga mencerminkan nilai seorang lelaki sejati. Kepada awak media, Haji Faisal pun mengacungkan jempolnya atas keputusan Ferrell yang memilih untuk lebih dulu mengenalkan Fuji kepada keluarganya. Sebuah langkah yang tidak hanya mencerminkan niat baik, tetapi juga menjaga nama baik Fuji dan juga keluarganya dari prasangka buruk yang kemungkinan mendatanginya. Ya, kalau saya melihatnya si Fuji kemarin diajak oleh Farel berbuka bersama keluarganya, saya melihat itu ya menandakan bahwa si Farel itu orangnya baik, orangnya benar. Itu menurut saya, karena dia bergaul dengan anak saya, artinya berteman dengan anak saya. Sebelum jauh ke depan, artinya namanya kita ini ya hidup kan nggak tentu ya, sesuatu itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah, jadi sebelum terjadi lebih jauh mungkin ya menurut saya ya, maka dia memperkenalkan dengan keluarganya, mungkin dia ingin melihat bagaimana sikap keluarganya terlebih dahulu. Itu menurut pemikiran dan pandangan saya. Tapi Allahu a'lam lah, tentu berpulangnya kepada Farel ya. Kalau saya soal itu menanggapinya begini ya,
Karena Farel ini kan sudah beda ya dengan dulu. Kenapa? Farel ini sekarang sudah bukan lagi public figure aja, tapi seorang pemimpin. Tentu kalau seorang pemimpin, dia tentu akan menunjukkan sikap dan sifat dia, bahwa dia bukanlah orang-orang yang yang sembrono menurut saya ya. Artinya orang-orang yang apapun yang akan dia lakukan karena dia sudah dicap sebagai seorang pemimpin, dia tentu berpikir panjang agar sesuatu itu jangan berefek negatif ya. Tentu sesuatu itu terlebih dahulu sebelum dia bergaul dengan seseorang, dia perkenalkan, itu kan menunjukkan bahwa dia seorang gentleman. Bergaul dengan seseorang, apakah bagaimanakah tanggapan keluarga, terlepas dari bagaimana kelanjutannya, itu kan kuasa Tuhan. Kita nggak bisa mendahului siapa, Tuhan yang mempunyai. Tapi supaya jangan terjadi nanti hal-hal yang kurang baik di belakang hari, dia perkenalkan dulu dengan keluarganya. Bagaimana reaksi keluarganya, bagaimana tanggapan keluarganya. Bagi saya itu suatu sikap yang sangat baik, yang pantas diacungkan jempol menurut saya. Artinya dia sudah menunjukkan seorang Farel yang berjiwa peduli ya, berjiwa tidak mau sampai citra orang rusak, pribadi orang rusak, baik nama baik orang atau segala macam di belakang hari ya. Karena ini apapun yang terjadi kalau kita sudah menjadi public figure ini kan selalu mendapat tanggapan dari masyarakat, dan itu pro dan kontra tetap ada. Jadi dia menghindar dari hal-hal sesuatu yang tidak tepat di belakang hari. Sebagai seorang ayah, Haji Faisal pun sempat mengaku terpukau dengan langkah yang diambil Farel untuk mengenalkan Fuji kepada keluarga besarnya. Namun, di balik apresiasi tersebut, Haji Faisal tetaplah seorang ayah yang penuh dengan kehati-hatian. Baginya, segala sesuatu ada waktunya. Haji Faisal pun juga menuturkan bahwa ia pun tidak ingin melangkah terlalu cepat sebelum segala sesuatunya jelas kemana arah dan tujuannya. Ia pun menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Saat ditanya lebih lanjut tentang apakah ada keinginan untuk mengundang Farel Bramasta berbuka puasa bersama keluarganya, Haji Faisal pun menegaskan tidak ingin terburu-buru. Yang jelas, apa yang tengah dijalani oleh Fuji dan Farel adalah sesuatu yang positif. Sebuah perjalanan yang masih dalam tahap awal tetapi sudah dipenuhi dengan langkah-langkah yang penuh dengan pertimbangan. Terkait kelanjutan hubungan mereka, Haji Faisal pun menyerahkan semuanya kepada mereka berdua serta kepada kehendak Tuhan. Lebih lanjut, Haji Faisal pun menyadari bahwa jika ditilik dari usianya, Fuji pun masih memiliki perjalanan yang panjang sebelum berbicara tentang jenjang hubungan yang lebih serius lagi. Namun, satu hal yang pasti, jika suatu hari nanti Fuji menemukan seseorang yang benar-benar membuatnya nyaman dan juga cocok, sebagai ayah, ia pun akan selalu mendukung kebahagiaan anaknya. Karena baginya, cinta sejati bukan hanya tentang bersama, tetapi juga tentang saling menjaga dan juga saling menghormati. Ya, sama aja jawaban saya tetap seperti yang saya sampaikan barusan. Artinya dia memulai sesuatu pertemanan dengan seseorang dengan secara baik. Dia bagaimana pandangan keluarganya. Kan itu yang dia cari ya. Itu yang dia nilai di situ. Itu menurut saya. Dihadirkan di dalam keluarganya. Gimana pandangan keluarganya? Apakah saya akan melanjutkan pergaulan saya atau gimana? Itu kan kembali kepada dirinya. Tapi langkah itu kan langkah sangat baik, sangat pantas ditiru, gentleman. Memang harus begitu seorang pemimpin seharusnya, dan ini pantas kita contoh ya, pantas dicontoh menurut saya ya. Jadi sehingga di belakang hari nanti tidak ada suatu, kalau seandainya Tuhan memang mentakdirkan, kan itu pikiran itu yang ada dalam kepala dia menurut pikiran saya. Tidak ada lagi sesuatu yang menjadi menjadi halangan atau menjadi persoalan di belakang hari, itu menurut saya. Namun semuanya itu kita kembalikan kepada yang kuasa, kan gitu ya. Saya tidak, jangan nanti kalian bilang lagi saya terlalu pede Pak Ji, bukan. Jangan kalian salah sangka. Itu menurut
penilaian saya. Ya sejauh ini kan belum ada kita berpikiran ke situ. Tentu si Farel dengan pertemuan kemarin dengan bersama keluarganya tentu tidaklah serta-merta apa namanya istilahnya ya sembrono aja, tentu tidak. Artinya dengan ugal-ugalan tentu tidak. Dia tentu mempelajari dulu situasi dan kondisinya. Tentu semua itu karena artinya pertemuan kemarin akan menjadi tolak ukur lah bagi si Farel menurut saya. Nah, semuanya itu tentu tergantung kepada Farel dan Tuhan yang kuasa. Bagi saya sih. Ya kalau soal itu ya bagaimanalah saya menjawabnya. Karena berpulangnya kepada mereka berdua. Artinya pulang kepada si Farel dan kepada si Puji. Kalau mereka saling cocok, ya umpamanya melanjutkan hubungan mereka, pertemanan mereka dan berlanjut, ya kami selaku orang tua, ya tentu mendukung. Tidak ada lagi sifat saya atau sikap saya memang seperti itu. Saya sejak dulu kan bersikap seperti itu. Kalau anak saya suka, orang menyukai anak saya, terus apalagi? Itu aja sih masalah. Apalagi orangnya baik. Apalagi orang baik. Ini dari langkah awal aja kita menilai ini udah baik. Itu menurut saya. Dan tapi saya kan tidak mendahului. Saya hanya tetap kita pulangkan kepada yang kuasa. Karena semuanya itu di tangan Tuhan. Takdir tadi, jodoh tadi nggak bisa kita mau sekehendak kita. Tapi apa yang dia usahakan, apa yang dia jalankan oleh Farel, menurut saya hal yang positif, hal yang benar. Saya nggak bisa bicara apa-apa lagi di situ. Bisanya ya menyaksikan bagaimana kelanjutannya ya. Ya mudah-mudahan terbaiklah bagi mereka. Apa yang mereka mau berdua. Kan gitu kan? Apa yang mau bagi kehendak Tuhan juga. Mari kan. Kalau soal itu kan masih jauh kita harus melihat ke depan. Jangan kita terlalu berandai-andai. Karena sesuatu itu di tangan Tuhan. Jadi tidak perlulah terlalu jauh saya berandai-andai. Tapi kalau masalah dengan umur mereka, artinya si Puji umur sekian bagi saya anak saya sekarang kan masuk 22 atau 22 lah ya. Kalau mereka menemukan jodoh, menemukan yang cocok, dia suka, orang suka. Ya, kalau rasanya dia akan hidup aman, damai, tentram, bahagia rasanya menurut dia. Dengan adu argumen lah dengan saya. Saya selaku orang tuanya pasti dia adu argumen dulu ya. Ternyata benar apa yang dia sampaikan. Saya ya udah gitu aja, enggak ada yang perlu diperpanjang lagi di situ. Itu kalau menurut saya. Itu kembali lagi juga kepada yang kuasa. Saya nggak mau mendahului Tuhan. Tapi selama itu baik, dukung aja ya Pak Haji. Saya dukung selama itu baik. Kalau nggak baik ya pasti saya stop. Nah, ini dari angka awal aja udah baik. Biasanya kalau sesuatu dimulai dengan baik, ini ujung-ujungnya baik biasanya. Nah, mudah-mudahan. Sementara itu, di tengah langkah Fuji, Dewi Zuriati dan Vena Melinda yang sama-sama saling mengirimkan hadiah. Lantas, pertanyaan pun akhirnya mengemuka. Apakah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih dalam? Apakah ini hanya sekedar konten? Atau benar ada sebuah hubungan yang tengah dijalani mereka? Sebelumnya, Fuji pun sempat buka suara mengenai kedekatannya dengan Farel. Lantas, seperti apakah kata Fuji terkait hubungannya dengan Verrell Bramasta? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Sementara itu, sebelum merebaknya kabar kedekatannya dengan Pharrell, Fuji pun sempat mengakui bahwa kedekatannya dengan Pharrell bukan hanya untuk konten. Lebih jauh, Fuji pun berujar, walau pekerjaannya sebagai konten kreator, bukan berarti setiap hubungan pertemanannya selalu berhubungan dengan konten dan di-share di media sosial. Justru, ada banyak hal dari pertemanannya yang tidak ia bagikan buat halayak, lantaran memang tidak untuk dikonsumsi publik. Momen yang paling diingat gitu. Pertanyaannya udah selama 4 tahun pertanyaan sama. Kan ulang tahun. Pertanyaannya sama mulu Kak, jawaban aku tetap sama. Doa gitu, mau menjelang puasa atau ada persiapan ya, puasa, Fuji gimana? Persiapan kebiasaan. puasa nggak ada, siapin mental sama badan fisik biar nggak Oke. sakit. Pertanyaan pasti sama lagi nih. Ya kurang lebih lah. Terus kemarin lagi Sama orang tersayang gitu. Nggak tahu sih, aku nggak ngadain paling biasanya dadakan ya kalau bukber. Apa emang temen aja atau gimana sih Kak? Iya sih. Temen aja gitu ya, Kak? Iya tapi lagi rajin lagi nih konten berdua sama Vero. Gimana mungkin ada planningnya nggak sih? Tiap tahun ada podcast. Tiap tahun. Emang temen Tapi ada aja planning ya, per Kak? minggu gitu konten bareng sama Vero. Ih, nggak gitu lah. Positif. Itu nanti dilabelin sebagai konten aja menurut aku Oh. sih nggak semua harus dilabelin dengan konten. Kebetulan aku konten creator. Ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang nggak upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi. Bukber Ya dong. kan? Makanya udah jangan ngurusin konten creator, nanti kalian marah-marah sendiri. Tapi kalau jangan ekspektasi sama aku. Iya. Kan kalian nggak tahu. tapi emang temenan aja atau ada hubungan spesial gitu sih Kak? Kenapa sih pertanyaan dengan teman? Bukber dong, bukber pertanyaan dong. Pernikahan tentang bukber. Kenapa sih dipertanyakan? Karena banyak Aku tuh cuma di-ship-shipin manusia gitu. biasa loh kakak, bukan Kim Kardashian. Kemarin Kiki juga ngedukung nih hubungan kalian, Kiki Saputri. Maksudnya ikut ngesipin aja sih sebenarnya, kayak seneng aja ngeliat kalian bareng. Maksudnya kamu ngeliatnya gimana gitu? Maksudnya kan udah ada beberapa artis gitu yang ikut. Gak bentar lagi mau buka, aku lapar banget. Aku nyari takjil dulu ya. Selain itu, kabar kedekatan Fuji dengan Pharrell yang kini merebak juga ditanggapi santai oleh Dewi Zuriati, ibunda Fuji. Di matanya, kedekatan anaknya dengan Pharrell karena kesamaan mereka sebagai anak muda. Namun saat ditanya lebih lanjut soal adanya hubungan spesial di antara keduanya, ibunda Fuji pun juga mengaku tidak memiliki jawaban yang pasti untuk hal itu. Dan seperti inilah sosok Pharrell Bramasta di mata ibunda Fuji. Udah kemarin iya terus konten lagi. Rajin juga ya, cuman kebetulan pada sempat aja. Kemarin waktu itu kan si Puji itu konten di kantor DPR sama ya. Terus setelah itu si Pujinya lagi pergi ke Malaysia ada kerjaan. Katanya si Gara juga ada kerjaan di sana. Ketemu mungkin lihat-lihat status atau apa story segala macam. Kita ketemuan, ya biasa aja lah kan, sama-sama kita orang Indonesia gitu kan. Akhirnya kumpul, main bersama di sana. Terus kemarin sebetulnya kan si Puji itu mau apa namanya, mau TikTok, mau live TikTok itu kan bukan sama yang sama si Pharrell sebenarnya. Oh, sama filmnya aja ya. Bukan, Oh, beda sama lagi. filmnya ada yang lain. Oh, ada lagi. Nah, ada yang Oke. lain. Cuman orang itu secara mendadak Nggak bisa hadir. nggak mau gitu kan. Jadi secara mendadak nggak mau, dia orangnya bilang sama si Puji, gimana si Puji, mau nggak orang ini bujuk-bujuk deh. Ya. Nah, kita sih senang aja ya jiwa anak muda kayak gitu, kreatif kayak gitu, rajin gitu, semuanya dipegang gitu. Kalau aku sih sangat support banget, itu bagus banget buat anak muda. Jadi semuanya nggak ada mini kerjaan, semasih halal, semasih kerjanya baik, buat apa dilarang? Bunda Vena juga bangga nih katanya sama Fuji, maksudnya ngelihat kontennya tuh rame terus, jadinya tuh menurut Bunda Vena tuh apa ya, Fuji tuh kreatif. Nah ngelihatnya gimana Umi? Ya saya kenal juga sih sama Mbak Vena ya, pernah ketemu di acara ulang tahun, pernah ketemu di kemarin pernah kenal di ketemu di TV juga. Ya dia saya lihat orangnya baik, mendukung anaknya juga.
Sementara itu, lain halnya dengan jawaban Fuji dan ibundanya saat ditanya soal kedekatan anaknya dengan Ferrell. Vena Melinda dan juga Ivan Fadila juga sempat memberikan sebuah wejangan untuk putranya tersebut. Lantas, apa kata Vena dan Ivan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, dalam riuh perjodohan publik antara anaknya dengan Fuji, Vena Melinda sebelumnya juga sempat berujar jika ia menyimpan segudang harapan untuk pendamping hidup putranya kelak. Bukan sekedar menginginkan cinta yang menggebu-gebu, Vena pun ingin lebih dari itu. Ia pun ingin anaknya mendapatkan jodoh yang satu visi dan misi dengannya. Apalagi dengan karir politik yang kini tengah ditorehkan oleh sang anak. Menurutnya, Ferrell pun butuh pendamping yang bisa menuntun jiwanya untuk tetap lurus di jalan Tuhan. Tapi pokoknya apapun itu ya, kalau aku sebagai ibu, yang penting Ferrell akalan nanti menemukan jodoh yang bisa jadi teman ibadah. Apalagi Ferrell yang usia 29 tahun ini aku tahu banget dia pengen banget punya keluarga sendiri. Makanya aku doain terus khususan buat Ferrell dapat benar-benar teman yang bisa membuat Ferrell tuh lebih hijrah di jalan Allah. Karena pekerjaan dia sekarang kan pekerjaan yang harus punya companion of life-nya tuh yang satu visi, satu misi, lebih dekat sama Allah, itu aja sih. Dan aku yakin kalau dapat jodoh yang soleha, pasti nanti dia bahagianya tuh dunia akhirat, itu sih. Dan itu juga Ferrell harus minta sendiri juga sama Allah kan. Kalau aku selalu bilang, Kak, kalau di situasi kayak kamu ya, kerja di politik itu kita harus dekat sama Allah, karena Allah yang akan melindungi. Termasuk nanti kamu akan karir politiknya lebih bagus ya, karena aku lihat memang dia kan passionate banget ya di politik. Tapi harus dapat pasangan hidup yang mendukung dia, yang membuat dia jadi anggota DPR RI yang amanah dan fatonah. Karena jadi anggota DPR sekarang tuh harus lebih membumi, harus lebih merakyat, harus lebih totalitas ya, jadi wakil rakyat. Jadi harus dapat istri yang mensupport. Jadi jangan dapat istri nanti yang bertolak belakang dengan visi dan misinya dia sebagai anggota DPR kan. Nah itu hanya doanya Ferrell juga yang bisa dijaga sama Allah. Aku sih tetap doain sebagai ibu ya. Tak hanya Vena, Ivan Fadila ayah Ferrell Bramasta juga menanggapi kabar perjodohan sang putra dengan Fuji. Tidak menampik bahwa ia pun memberikan kebebasan penuh bagi Ferrell. Ivan tidak secara gamblang mengiyakan ataupun menolak. Pasalnya, ia pun hanya menyatakan bahwa kenyamanan Ferrell adalah kunci utama. Ivan bahkan juga menyinggung perihal kesiapan putranya untuk membangun sebuah rumah tangga. Sebagai seorang ayah, ia pun memahami betul bahwa perjalanan untuk menuju kehidupan pernikahan bukan sekedar soal cinta, tetapi juga soal tanggung jawab. Dan menurutnya, sang anak pun sudah siap dengan ini semua. Lantas, benarkah hal ini pun sebagai tanda bahwa nama Fuji adalah orang yang beruntung untuk mendapatkan itu semua? Wah, kalau saya dari dulu kalau untuk soal jodoh bebas ya. Untuk Ferrell mana yang dia nyaman, mana yang bisa saling mensupport dia untuk ke depannya, masa depannya dia, itu insya Allah pasti saya dukung. Nggak pernah. Jadi kalau untuk jodoh saya serahkan ke Ferrell, yang jelas bisa saling mendukung. Oh udah, saya pikir dia sebelum rumah tangga udah jauh hari sebelumnya dia mempersiapkan diri ya. Baik dari segi mental, fisik, materi, dia udah menyiapkan diri. Dengan siapapun, yang penting Ferrell nyaman, insya Allah saya mendukung. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.